Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Mudik Natal telah tiba, ratusan penumpang kapal perintis berjubel naik ke kapal. 3 warganya tewas, kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara minta pelaku pembantaian ditangkap. Pemkab Merauke gencar menggelar pasar murah, mencegah naiknya inflasi. Arus mudik di Pelabuhan Merauke sudah mulai terlihat sejak Sabtu lalu. Ratusan orang berjubel hendak menaiki kapal perintis yang membawa mereka pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal. Kapal yang seharusnya berangkat pukul 4 sore terpaksa tertunda hingga 3 jam dan baru pukul 7 malam berangkat. Penyebabnya jumlah penumpang tidak sebanding dengan tiket yang dijual. Sesuai kapasitas, kapal hanya bisa mengangkut 50 penumpang, namun penumpang yang naik ke kapal lebih dari 300 orang. Petugas berusaha membujuk sebagian penumpang agar turun dan menunggu kapal berikutnya, namun tidak dihiraukan, sehingga kapal telat berangkat. Kamu naik kapal ini mau kemana, Andres? Mau ke Kimam, ke kampung. Oh, kampung. Dan berangkat apa? Kapal Mitra. Kapal Mitra ya? Iya. Ke sana dalam rangka apa? Di Natal di orang tua. Oh gitu. Nanti berapa lama di sana, Andres? Habis tahun baru kembali lagi. Kembali sini. Iya, Karena sekolah ya. Naik kapal ini mau kemana, Yohanes? Kontuar. Kontuar ya. Dalam rangka apa, Yohanes? Rangka dalam Natal. Oh, Natal. Iya. Nanti berapa lama di sana di Kontuar rencana? Ya 1 bulan lah. 1 bulan ya. Habis Natal balik lagi. Ya habis Natal memang. Balik lagi ya. Membludaknya penumpang juga terlihat di kapal Mitra Abadi yang berangkat menuju distrik Kimam. Kapal ini menyinggahi sejumlah pelabuhan seperti Kumbis, Kultur, Buraka, dan Kimam yang ditempuh selama 5 hari perjalanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara di Papua Sabtu lalu mendatangi Polda Papua untuk memberikan dukungan terhadap Polri dan TNI untuk menangkap pelaku pembunuhan terhadap 3 warga Sulawesi Tenggara. Kedatangan mereka diterima Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal. Ketua Keluarga Sulawesi Tenggara Laode Mohitu meminta aparat menangkap dan mengadili para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Laode juga berharap Polri dan TNI bisa lebih awal mendeteksi pergerakan KKB agar kasus ini tidak terulang lagi dan menambah personel di daerah rawan konflik sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Kami di sini adalah kami selalu mendukung agar aparat ini betul-betul jangan diam, tetapi agresif, mengejar mereka, menangkap mereka, lalu diadili sesuai dengan aturan hukum yang ada di Republik ini. Yang berikut, kami juga KST tentunya akan menyatakan sikap bahwa yang pertama itu kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara, Papua tadi sampaikan tadi untuk berduka cita atas meninggalnya warga kami. Yang berikut kami meminta kepada aparat keamanan agar bisa menjamin keamanan setiap warga negara yang ada di atas tanah Papua serta segera mencari dan mengadili pelaku yang telah membunuh warga kami di Papua. Polda Papua menerima saran dan masukan dari kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara. Kamal berjanji akan melaporkan hasil pertemuan ini ke pimpinan tertinggi dan memperkuat koordinasi dengan TNI serta Pemda setempat, khususnya di daerah rawan konflik. Pimpinan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ketua KST dan rombongan, saran masukan yang disampaikan tadi sangat banyak dan kami himpun untuk kami laporkan kepada pimpinan. Salah satunya adalah agar selalu koordinasi dengan TNI, Polri, TNI dan Pemda setempat dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah masing-masing sehingga daerah-daerah khusus daerah pegunungan segera kondusif. Polda Papua menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 3 warga Sulawesi Tenggara akibat kekerasan yang dilakukan KKB di Pegunungan Bintang.
Sebelumnya, 3 warga sipil asal Muna, Sulawesi Tenggara dibunuh KKB pada 4 Desember lalu. Seluruh korban merupakan pengemudi ojek yang sedang mencari penumpang di Pegunungan Bintang. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Yang diunggah oleh mereka. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua membantah 3 korban KKB merupakan anggota intelijen. Kamal menyebutkan para korban merupakan warga sipil yang kerap menjadi target serangan KKB. Menurut Kamal, KKB kerap melakukan propaganda dengan menyebarkan berita bohong untuk membenarkan tindakannya menyerang warga sipil. Sebelumnya beredar di media sosial, juru bicara KKB, Sebi Sambon, mengunggah video yang berisi tindak kekerasan kelompoknya terhadap warga sipil, termasuk penembakan terhadap 3 pengemudi ojek asal Muna, Sulawesi Tenggara pada 4 Desember lalu. Yang bersangkutan menyatakan atau kelompoknya menyatakan bahwa masyarakat sipil itu adalah bagian dari intelijen TNI Polri. Ya, apakah itu bekerja ojek, atau bekerja bangunan, atau bekerja jalan, atau bahkan tim medis atau guru yang ada di wilayah Papua. Jadi saya pastikan beliau-beliau adalah punya profesi yang jelas bukan anggota TNI dan bukan anggota Polri. Dalam video yang beredar tersebut diperlihatkan detik-detik anggota KKB menghabisi nyawa ketiga korban. Video ini sengaja disebarluaskan KKB untuk menciptakan ketakutan terhadap warga, khususnya warga pendatang. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Prajurit Satgas Yonif Rider 321 Kostrat yang bertugas di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, mengajak pengungsi kembali ke kampung halaman. Hingga saat ini masih banyak warga yang takut pulang ke kampung mereka dan memilih mengungsi selama 5 tahun di Wamena karena trauma pasca pembantaian yang dilakukan KKB pada 2 Desember 2018 yang menyebabkan puluhan warga sipil meninggal dunia. Tentara berhasil membujuk sebagian warga, mereka mau kembali ke distrik dengan jaminan keamanan. Yigi adalah rumah kami. Kami terpaksa pergi dari Yigi karena diusir oleh kelompok babi hutan. Tapi pos Sargas datang untuk bantu kami, masyarakat Yigi. Kampung Yigi kasih aman oleh pos Sargas. Jadi kami kembali ke kampung Yigi. 38 pengungsi yang bersedia kembali akan bergabung dengan puluhan orang yang telah kembali lebih dahulu. Mereka akan kembali membangun tempat tinggal dan mencoba melupakan peristiwa memilukan tersebut. Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Brigade 13 Divisi Infanteri 1 Kostrat, berupaya untuk mengajak masyarakat pengungsi Yigi kembali ke tempat tinggal asalnya, sekaligus memberikan kepercayaan terhadap TNI dalam menjamin keamanan dan rasa aman. Kami akan berupaya membantu, membangun, memperbaiki infrastruktur, honai-honai masyarakat yang sudah lama ditinggalkan, serta membantu berputarnya kembali roda perekonomian di distrik Yigi, Papua Pegunungan. 5 tahun lalu, tepatnya di bulan Desember 2018, puluhan pekerja Istaka Karya tewas dibantai KKB di Puncak Kabo. Semenjak itu, aparat menggelar operasi pencarian yang menyebabkan warga takut dan merasa terancam. Hingga saat ini, masih banyak warga yang tidak mau kembali ke distrik Yigi karena takut nyawa mereka terancam. TNI akan terus berupaya membujuk mereka agar mau kembali. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Tenaga pendidik di pedalaman Papua Selatan saat ini masih kurang. Kurangnya guru juga terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Yapis Merauke. Yapis Merauke sejak lama berupaya memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat Merauke. Lembaga pendidikan ini sejak 54 tahun lalu sudah berkiprah di dunia pendidikan dan menghasilkan banyak lulusan yang berhasil. Namun harus diakui,
Pendidikan Islam YAPIS masih kekurangan tenaga guru untuk mengajar murid di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Menurut Ketua YAPIS Merauke Burhanuddin Yasin, di HUT YAPIS saat ini hanya memiliki sekitar 90 tenaga guru dari 5 UPT dan 30% guru berstatus ASN yang merupakan bantuan Pemkab dan sisanya guru honorer yang dibayar dari infak siswa. Kebutuhan guru memang dari semua UPT masih ada kekurangan guru itu 2-3 orang, sekitar 2-3 orang setiap UPT. Namun ya kalau kita mau berbicara proporsional dari antara siswa dan guru, memang idealnya sampai saat ini belum dikatakan ideal. Tapi kalau dikatakan cukup, ya masih bisa terpenuhi. Namun kalau mau ideal itu masih ada kekurangan 2-3 orang guru. Ya kita berharap bahwa pemerintah bisa lebih banyak menambah guru, khususnya pegawai negeri sipil untuk mengabdi di lingkungan YAPIS Kabupaten Merauke ini. Ya kalau untuk non ASN itu atau guru honor itu yang di samping ada guru honor yang dibantu oleh pemerintah dan ada juga yang murni honor dari yayasan. Nah kalau yang murni yayasan itu diambil dari infak murid itu sendiri ya. Dalam HUT YAPIS, panitia juga menggelar kegiatan jalan sehat serta pentas seni yang dimainkan murid-murid TK. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah akan terus mengawasi dan memantau perkembangan pasar untuk mencegah inflasi. Salah satu cara yakni dengan menggelar pasar murah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang relatif murah. Untuk menjamin stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga. Karena tadi harapannya adalah, saya tadi kalau ikuti sambutan saya bahwa mudah-mudahan seluruh yang hadir, masyarakat yang kita himbau hadir di sini mendapatkan beras yang lebih murah dan juga persediaannya juga terjamin. Telur misalnya, lombok misalnya, dan apapun yang disiapkan di sini untuk 2 hari itu semuanya terpenuhi. Itulah stabilisasi pasokan dan juga stabilisasi harga yang kita harapkan. Dengan demikian, harapan pemerintah untuk menahan laju inflasi itu bisa terwujud karena stabilisasi pasokan dan harga betul-betul kita jaga untuk menjaga kebutuhan saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan masyarakat atas sembako dan barang-barang lain meningkat dan bila tidak terkendali bisa memicu inflasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat di distrik Maradei kini bisa memasarkan hasil bumi mereka ke daerah lain karena sudah terbentang jembatan yang melintasi Sungai Meyov yang menghubungkan Maradei ke kota Bintuni. Selama puluhan tahun warga di daerah ini tidak bisa memasarkan hasil kebun mereka ke kota Bintuni melalui jalur darat. Sebagai ungkapan rasa syukur, warga menyambut peresmian jembatan baru ini dengan tarian adat. Acara dihadiri Bupati Teluk Bintuni yang datang beserta rombongan untuk meninjau langsung jembatan baru. Sebelumnya warga melintasi Sungai Meyov dengan jembatan yang terbuat dari rotan dan menggunakan perahu melintasi sungai untuk mencapai kota Bintuni. Dengan jembatan ini warga merasa senang karena bisa menghemat waktu serta lebih aman ketika harus memasarkan hasil bumi. Dulu kita pakai, orang tua kami itu pakai jembatan rotan. Jadi mereka menyeberang cari rotan dan itu jembatan rotan untuk penyeberangan semenjak pemerintah Belanda sampai saat pada kami anak-anak kami pakai perahu. Nah sampai pakai perahu kami pakai perahu sampai dengan hari ini dengan jadinya jembatan. Selama ini di jembatan itu masyarakat punya longboat, biasanya kita sewa kalau jalan kosong 500.000, kalau bawa barang 1 helok 700. Dan kami bersyukur untuk Tuhan hari ini sudah jembatan itu diresmikan dan masyarakat sudah dengan tidak mengalami kesulitan lagi, akses sudah bisa menghubungi 6 distrik ini.
Kalau yang ini menghubungkan 6 distrik, yaitu distrik MRT Biskop, Masyeta itu tidak 3 distrik yang berdekatan di sini. Sedangkan distrik yang jauh adalah distrik Boskona Timur, Boskona Utara, dan Utara Jauh. Jadi ada 6 distrik. 3 distrik itu berdekatan di sini, 3 distrik yang ini di bagian. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah membangun infrastruktur di daerah pedalaman. Hingga saat ini masih banyak daerah di pedalaman yang terbelakang dan terisolir. Tidak hanya jembatan atau jalan, warga juga tidak bisa bersekolah atau berobat karena tidak ada sekolah dan rumah sakit yang modern. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Tiga tahun ke depan, Merauke akan memiliki gedung DPRD yang baru. Gedung akan dibangun lebih besar dan mewah serta berlantai 3. Gedung DPRD yang lama akan dibongkar dan aktivitas anggota dewan untuk sementara akan dialihkan ke gedung Arkilaus di Jalan Mandala yang dikontrak untuk kegiatan dewan. Karena merupakan aset daerah, pembongkaran gedung lama dilakukan sesuai dengan aturan dengan penandatanganan berita acara oleh Dinas PUPR. Pembangunan gedung DPRD baru menelan biaya sebesar 97 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Merauke. Kita membiayainya selama 3 tahun ya. 3 tahun. Nilainya berapa, Pak? Nilainya kurang lebih 97 miliar, Pak ya. 97 miliar dibagi dalam 3 tahap, 3 tahun. 3 tahun ya. Ya. Nah, ini berapa lantai rencananya? Rencana ada yang 3 lantai, ada yang 2 lantai. Nah, dana pembangunan ini diambil dari dana mana sumbernya? Tentunya dari APBD ya, karena ini aset APBD. Ya, jadi diambil dari dana APBD, tentunya dengan kita melihat ruang daripada anggaran yang bisa kita fungsikan. Ada beberapa aset daerah yang memang seperti kantor DPR, terus ada beberapa kantor dinas yang kita sudah harus berpikir untuk harus ada pembangunan baru ya, karena sudah cukup lama kalau kita lihat dari segi konstruksinya. Pembangunan gedung baru dewan dilaksanakan dalam 3 tahap. Gedung DPRD Merauke memang sudah lama berdiri dan dinilai sudah tidak memadai untuk kegiatan anggota dewan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. "19 klub sepak bola khusus usia 23 tahun ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola yang digelar Korem Merauke. Kejuaraan sepak bola ini dilangsungkan untuk mencari bibit pemain sepak bola untuk dibina hingga menjadi pemain profesional. Turnamen ini dibuka secara resmi dan Rem 174 Animti Wanianggap Brigjen Reza Pahlevi dengan dimeriahkan tarian adat. Ini diharapkan terlahir bibit-bibit baru atlet sepak bola yang berprestasi, dapat membentuk karakter generasi muda kita yang tangguh, percaya diri, loyalitas, mandiri, dan sportivitas. Dengan terselenggaranya turnamen sepak bola ini, saya berharap kepada seluruh tim agar menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam pertandingan sepak bola ini, sehingga eksistensi kegiatan ini semakin berbobot dan berkualitas, serta dapat menjadi barometer untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga yang dilakukan selama ini, ciptakan semangat kebersamaan yang baik antara sesama klub. Ketua Panitia Charles Gomar mengatakan kejuaraan ini merupakan ajang bagi pemain untuk melangkah ke kejuaraan yang lebih besar, yakni Liga 3 PSSI. Di tahun 2022 ini diikuti oleh 19 tim, di mana kita lakukan event usia 18 tahun yang kita prediksi jika akan bermain nanti di Liga 3 Indonesia, di mana dibatasi umur 23 tahun. Sehingga dari hasil pertandingan ini kita akan melakukan talent scouting yang mana bisa untuk kita siapkan sebagai kerangka tim di dalam menghadapi Liga 3 Indonesia. Pelaksanaan event ini akan berlangsung dari hari ini hingga Januari 2023 nanti. Kita berharap bahwa event kali ini akan dapat berlangsung dengan baik dan sukses, dan tentunya menjadi salah satu event yang terbaik di tahun 2022-2023. Turnamen ini akan berlangsung hingga Januari 2023 dan pertandingan antara PS Yelemasu melawan PS Raja Wali menjadi laga perdana kejuaraan ini.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nomor 4 pasca sudah diberikan, nomor punggung 5 ada Melki di sana, masih Melki. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunir Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.